membedakan adalah di setiap tahapan itu ada protokol COVID-19-nya, protokol pencegahan penularan COVID-19. Ya, DPR dan pemerintah sepakat untuk tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 daerah se-Indonesia. Sejumlah tantangan membayangi pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini. Meskipun protokol kesehatannya telah ditetapkan, namun hakikatnya ancaman virus COVID-19 masih menghantui. Seberat apa tantangan pesta demokrasi di tengah pandemi? Apakah pemerintah dan juga penyelenggara berani memastikan Pilkada 2020 tidak menjadi ironi baru di tengah terseoknya kita menghadapi pandemi COVID-19? Kita akan bahas dalam topik pada malam hari ini, Pesta Demokrasi Kala Pandemi. Bersama dengan 3 narasumber, ada Pak Arief Budiman, Ketua KPU Republik Indonesia. Pak Arief, selamat malam. Apa kabar, Pak? Selamat malam, Mas Reinhardt. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Pak Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah dari Kemendagri. Pak Akmal, selamat malam. Kabar baik, Pak? Selamat malam, Mas Reinhardt. Kabar baik sekali. Baik. Dan ada dari Perludem, ini Direktur Eksekutif yang baru. Kita sekaligus kenalan dengan Mbak Hoirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, selamat malam, Mbak Ninis. Malam, Mas Reinhardt. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Ninis. Baik. Bapak Ibu, kita membahas soal bagaimana pesta demokrasi kala pandemi ini. Masih banyak tentu masyarakat yang mungkin khawatir dan juga bertanya-tanya akan seperti apa sebetulnya pilkada kita di tengah pandemi. Saya ke Pak Arief dulu, Ketua KPU. Pak Arief, sudah diatur Pak protokol kesehatannya dalam PKPU, tapi kita bicara real saja Pak hari ini. Di lapangan tadi saya lihat masih banyak sekali yang kemudian para pendukung dan juga paslon ini justru bersekutu untuk berkerumun, Pak. Artinya protokolnya tidak diterapkan dong. Seperti apa? Ya, sebetulnya ini kan harus menjadi semangat kita bersama. Bahwa pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 harus menjadi sarana untuk sebenarnya bersama-sama melawan penyebaran COVID-19. Bukan malah menjadi tempat untuk tersebarnya COVID-19. Nah, ada ruang-ruang, ada tahapan-tahapan yang menjadi kewenangan KPU untuk bisa menjaga tidak tersebar. Tetapi ada juga ruang-ruang yang itu sebetulnya membutuhkan peran pihak lain, peserta pemilu maupun pemilih atau konstituen, gitu ya. Nah, hari ini pada masa pendaftaran calon memang sebetulnya agak merisaukan saya juga ya, karena bakal pasangan calon sejak dari tempatnya menuju ke kantor KPU itu kan sebetulnya ruang yang KPU tidak bisa mengatur secara ketat gitu ya, ketika mereka membawa konstituennya, membawa pendukungnya untuk datang ke kantor KPU. Yang bisa dilakukan secara ketat adalah ketika mereka mengikuti proses pendaftaran di kantor KPU. Maka KPU tentukan yang bisa masuk suhunya berapa, yang boleh masuk siapa saja, cara menyerahkan dokumennya bagaimana. Itu kita atur secara ketat sehingga tidak menjadi aktivitas yang menyebarkan virus COVID-19. Oke, padahal nah, Pak, jadi memang seluruh tahapan penerapan protokolnya sudah kita atur melalui PKPU nomor 6 2020 yang sudah direvisi dengan PKPU nomor 10 tahun 2020. Butuh peran semua pihak untuk mematuhinya gitu. Baik, tapi Pak Arief begini, aturan ini apakah sudah dipastikan, sudah tersosialisasikan dengan baik ke para paslon, ke partai politik, ke para pendukungnya? Karena tadi saja ada yang kemudian padahal ada larangan iring-iringan, larangan pembatasan jumlah orang. Tapi tadi ada yang iring-iringan naik oplet lah, ada yang naik replika banteng lah. Nah, ini tersampaikan dengan baik tidak Pak PKPU-nya? Sebetulnya peraturan KPU ini sangat terbuka ya, bukan hanya ketika dia ditetapkan, tetapi sejak dia disusun itu sudah melibatkan atau mengundang banyak pihak.
penyelenggara pemilu kita undang, partai politik kita undang, teman-teman NGO kita undang. Jadi sebetulnya ini sudah tersosialisasi sebelum ditetapkan. Bahkan PKPU nomor 6 kan sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu. Nah, memang revisinya baru ditetapkan beberapa hari yang lalu. Tetapi kan dia tidak merubah banyak hal. Dan setelah ditetapkan PKPU 10 2020, kami juga melakukan sosialisasi baik kepada partai politik maupun kepada penyelenggara pemilu. Jadi ini sudah kita sosialisasikan kepada banyak pihak tentunya. Jadi Anda sendiri pun sebetulnya risau melihat kejadian pendaftaran pada hari ini, Pak Arief. Ya, setiap tahapan yang sudah kita laksanakan tentu akan kita evaluasi ya. Baik. Bukan hanya oleh KPU, tapi saya yakin teman-teman Bawaslu, pihak kepolisian, aparat keamanan ya, termasuk saya tentu berharap bakal pasangan calon juga melihat peristiwa ini dan menjadikan catatan penting bagi semuanya. Oke, saya ke Pak Akmal. Kalau begitu Dirjen Otda Kemendagri, Pak Akmal, Anda risau juga tidak Pak melihat tampaknya masih banyak para pendukung bahkan paslonnya sendiri yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat. Ini kan pemerintah yang ingin sekali tetap ada pilkada di tengah pandemi ini, Pak. Begini Mas Renhat, tadi Mas Arief sudah menyampaikan tagline kita dalam pilkada 2020 ini adalah pilkada harus menjadi sebagai gerakan bersama perlawanan seluruh stakeholder terhadap COVID-19. Kita memahami kita tengah mengalami pandemi COVID-19. Nah, dan kita sudah sepakat baik secara politik bahwasanya pilkada tetap kita laksanakan di Desember 2020 karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, tidak ada pilihan bagi kita harus menjadikan sebuah event bersama seperti pilkada ini sebagai upaya kita untuk melawan COVID-19. Itu kenapa kita bersama-sama dengan KPU dan juga DPR sudah bersepakat harus mengedepankan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Nah, terkait dengan kejadian hari ini, kami mengatakan ketika pelaksanaan protokol kesehatan itu melibatkan KPU atau pemerintah, itu mungkin akan relatif lebih smooth jalannya. Tapi memang hari pertama ini ketika melibatkan masyarakat yang demikian banyak, kita tentunya harus menjadikan kejadian hari ini sebagai evaluasi. Kami dari Kemendagri langsung bergerak cepat. Hari ini saja kami langsung menegur hampir 5 kepala daerah yang kebetulan petahana yang maju ke dalam kontestasi pilkada 2024. Kami langsung kirim hari ini tegurannya, gitu loh. Nah, kami posisi di Kemendagri karena mereka existing masih sebagai kepala daerah, kami masih berhak menegurnya. Cuma persoalannya kan yang maju bukan semua petahana, ada yang juga non petahana. Nah, tentunya oleh karena ini adalah Ya, Pak Akmal, maaf saya potong. Ini tegurannya untuk petahana ini teguran karena apa, Pak? Begini, kepala daerah itu kan adalah pelaksana peraturan perundang-undangan. Baik. Di dalam Impres 6 2020 sudah dikatakan bahwasanya kepala daerah yang notabene juga adalah kepala gugus tugas harus menghindari ada kegiatan-kegiatan yang menghimpun keramaian. Nah, kita katakan, Mas Renhard, ini akan menjadi sebuah proses demokrasi bagi kita. Masyarakat silakan tonton deh. Masyarakat silakan lihat apakah mereka-mereka yang maju ini, mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin ini betul-betul komit nggak menyelesaikan persoalan pandemi. Kita biarkan masyarakat untuk menilai, kita biarkan masyarakat untuk melihat bagaimana pemimpin yang seharusnya hadir, yang seharusnya memimpin masyarakat kita untuk bersama-sama melawan COVID-19. Tetapi di awal saja kejadian-kejadian seperti ini terjadi, kita katakan ini demokrasi. Kita ajar masyarakat untuk melihat bagaimana pemimpin yang harus dipilih ke depan. Demikian Mas Renat. Tapi begini, selain karena amanat undang-undang Pak Akmal untuk melaksanakan pilkada, sebetulnya banyak yang penasaran juga Pak. Apa sih urgensinya tetap ada pilkada di tahun ini, padahal kita lihat secara grafik COVID-19 masih sangat tinggi Pak? Itu kan pertanyaan yang selalu kita selesaikan. Saya pikir tidak relevan lagi kita bercerita tentang itu karena semua sudah ditetapkan secara politik. Yang harus kita lakukan ketika keputusan sudah kita buat,
kita harus menjadikan keputusan ini sebagai instrumen bersama. Mas Renhat, saya ingin katakan orang yang akan terlibat dalam pilkada ini jumlah besar. Ini adalah potensi yang luar biasa juga ketika kita membangun sebuah narasi bahwasanya pilkada harus menjadi gerakan bersama melawan COVID. Artinya semua mereka yang terlibat itu bersama-sama memakai masker, kemudian mendorong masyarakat untuk menggunakan cuci tangan dan sebagainya. Nah, ini saya katakan akan menjadi sebuah kampanye bagus untuk melawan COVID-19. Ketika narasinya tepat kita lakukan seperti ini gitu. Nah, itu tentunya butuh dukungan bersama dari semua pihak, dari penyelenggara, dari masyarakat. Nah, yang harus kita luruskan adalah mari kita bangun narasi ini secara tepat. Mari kita atur bahwasanya pilkada harus menjadi instrumen untuk melawan COVID-19. Ini narasi yang kita bangun, Mas. Oke, harapannya begitu ya Pak. Tapi kejadian hari ini juga menjadi pembelajaran. Anda tadi mengatakan ini contoh juga sebetulnya bagi masyarakat ketika demokrasi. Anda lihat sendiri seperti apa kemudian calon-calonnya. Jadi yang Anda maksud adalah Anda menginginkan masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan juga menilai para calon ini sebetulnya sejak awal pendaftaran ini, Pak Akmal? Ya, kita berdemokrasi di dalam ranah dalam kondisi pandemi. Tentunya masyarakat pun harus kita ajak bersama-sama untuk melihat pemimpin-pemimpin yang betul-betul peduli untuk menyelesaikan pandemi ini. Pemimpin yang betul-betul memimpin masyarakat untuk melawan pandemi ini. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Oke. Baik, saya ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, sejak awal Perludem punya banyak sekali catatan soal pelaksanaan pilkada kita. Mungkinkah sebetulnya Mbak Ninis pesta demokrasi tetap berjalan di sisi yang lain? Kita dihadapkan dengan pandemi. Pandangan Perludem seperti apa? Tapi dijawabnya nanti. Usai jeda, kami akan segera kembali di saat lain. Ya, pesta demokrasi kala pandemi itu yang menjadi topik kami malam hari ini di CNN Indonesia Election. Tadi sudah ada penjelasan dari Ketua KPU Pak Arief Budiman dan juga dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Pak Akmal Malik. Sekarang saya ke Mbak Ninis dari Perludem. Mbak Ninis, catatan dari Perludem sebetulnya bagaimana Mbak Ninis soal pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini? Apakah kemudian mungkin demokrasi dan pandemi kita jalankan secara bersamaan dengan message yang tadi Pak Akmal katakan ini sebetulnya sebagai campaign yang baik bagi masyarakat di pilkada, justru kita harus bersama-sama melawan COVID-19? Ya, Mas Renhat. Jadi memang menyelenggarakan pemilu ya atau pilkada di tengah pandemi itu pertama tidak murah dan juga tidak mudah. Tidak murah karena kita tahu kemarin penyelenggara pemilu ya KPU, Bawaslu, DKPP kemudian mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah dan Komisi 2. Tidak mudah karena memang situasinya berbeda dengan kita berpemilu di situasi normal. Pemilu di Indonesia itu tidak hanya kita lihat hari pemungutan suaranya saja gitu ya, yang harus dipikirkan bagaimana protokol kesehatannya, tapi hampir semua tahapan pemilu di Indonesia itu sangat kompleks dan berpotensi terkumpulnya banyak orang. Mulai dari BIMTEK gitu ya, kan penyelenggara pemilu harus melakukan bimbingan teknis kepada jajaran di bawahnya. Lalu tadi pendaftaran ya yang kita lihat hari ini, nanti belum lagi kampanye. Atau misalnya beberapa tahapan sebelumnya di mana ada verifikasi pendukung untuk bakal calon perseorangan yang juga berpotensi terkumpulnya banyak orang. Lalu juga ada coklit ya, petugas datang ke rumah-rumah warga untuk mengecek keakuratan daftar pemilih. Jadi memang hampir semua tahapannya itu ada potensi penularannya. Makanya memang tidak mudah. Nah, ini memang yang harus yang memang terus menjadi pekerjaan besarnya semua kalangan ya. Menurut saya memang penyelenggara pemilu pekerjaannya jadi bertambah banyak gitu ya. Bukan hanya harus menyelenggarakan pilkada ini dengan situasi krisis, menerapkan protokol kesehatan, tapi juga kita semua ya termasuk pemerintah juga menjadi agen kesehatan, terus-menerus mengingatkan bahwa pandemi ini ya belum selesai gitu loh. Kalau kita berkumpul banyak orang, potensi penularannya besar. Dan tadi ketegasan-ketegasan pihak yang berwenang ya, misalnya tadi ketika berkumpul banyak orang, saya rasa pengawas pemilu punya peran juga di sini. Atau misalnya menurunkan Satpol PP gitu. Kita lihat misalnya kalau di restoran, di kafe-kafe ada berkumpul banyak orang kan Satpol PP bisa membubarkan. Nah, saya rasa ini juga
kalau kita memang berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi, ya semuanya harus bekerja lebih keras lagi gitu untuk memastikan bahwa jangan sampai karena tadi tidak mudah dan tidak murah, ini juga kan harus bermakna gitu ya, jangan sampai sekedar rutinitas 5 tahunan gitu ya, karena 5 tahun yang lalu ada pemilu, rutinitasnya 2020 ada pemilu, jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Seperti itu, Mas. Oke, tidak mudah dan tidak murah melihat apa yang terjadi hari ini. Sebetulnya apakah sudah terbaca oleh teman-teman Perludem bahwa meskipun semangatnya adalah tetap berdemokrasi di tengah pandemi, hal-hal seperti ini muncul kerumunan dan sebagainya di awal saja sudah begini. Apakah ini juga sudah terbaca sejak awal bahwa memang susah sekali sebetulnya mengingatkan masyarakat kita yang tengah mungkin euforia, tapi kemudian di sisi yang lain diingatkan bahwa kita masih berhadapan dengan pandemi? Ya tadi memang sejak awal ya, karena kita kami sendiri di masyarakat sipil kan kita sudah tahu bahwa tadi tahapan pemilu di Indonesia itu kompleks gitu ya, berpotensi terkumpulnya banyak orang gitu ya, orang bertemu, berkerumun dan sebagainya, sehingga memang perlu ada persiapan yang sangat matang gitu ya untuk mengantisipasi hal ini. Memang KPU melakukan simulasi pada tahapan pungut hitung, tapi menurut saya yang juga perlu diantisipasi adalah bukan tahapan pungut hitungnya saja gitu. Jadi sudah mengantisipasi misalnya nanti kampanye, sudah harus diantisipasi gitu. Jangan sampai ada kampanye rapat umum yang menggelar misalnya acara musik atau itu memang seharusnya tidak diperbolehkan gitu. Kita juga kan tidak ingin setiap tahapan pilkada ini jangan sampai menjadi ada potensi penularan COVID-19. Jadi ini kan seolah-olah membenturkan ya antara demokrasi dan kesehatan warga. Nah ini juga yang kita tidak inginkan salah satunya menjadi lebih buruk gitu. Kita juga tidak ingin kualitas demokrasinya juga menurun. Oke, baik. Pak Arief, tadi Mbak Ninis menekankan memang tidak murah dan juga tidak mudah di tengah pandemi. Bahkan juga KPU harus meminta tambahan anggaran karena untuk sekitar 4 triliunan rupiah karena untuk juga memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan, APD dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya Pak Arief mungkin agar kemudian juga masyarakat bisa lebih tahu banyak. Akan seperti apa sih Pak pilkada kita di tengah pandemi ini, mulai dari seperti apa kampanyenya, seperti apa pencoblosannya, bagaimana visi misi para calon kampanye akan disampaikan kepada para pemilih? Ya. Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi, KPU mengedepankan 2 hal, kesehatan dan keselamatan. Ini bagi semua pihak ya, jadi baik bagi penyelenggara, bagi peserta maupun bagi pemilih. Nah, konsekuensi mengedepankan kesehatan dan keselamatan itu, maka dibutuhkan tambahan anggaran karena ada perangkat-perangkat yang diperlukan untuk bisa menjaga 2 hal tadi, kesehatan dan keselamatan. Nah, di setiap tahapan KPU juga menerapkan protokolnya, ya, protokol kesehatannya. Saya mau menceritakan tahapan yang sekarang sedang berjalan sampai dengan ke depan ya. Misalnya pada saat pencalonan. Dulu itu orang arak-arakan masuk ke kantor KPU berjubel-jubel, sekarang nggak boleh. Ya, itu kita larang. Orang kita ukur suhu tubuhnya. Jadi yang boleh masuk itu pasangan calon, kemudian partai pendukungnya atau yang mengusulkan itu ketua dan sekretarisnya, kemudian LO-nya. Ya, yang membantu membawa dokumen, berkas dan segala macam itu. Termasuk untuk calon perseorangan. Kalau calon perseorangan berarti pasangan calon dan LO-nya yang akan membantu membawa dokumen yang akan diadministrasikan gitu ya. Jadi sangat dibatasi. Nah, nanti pada saat tahapan kampanye misalnya, dulu yang disebut rapat umum itu ribuan orang diundang dalam satu tempat. Nah, sekarang kita batasi. Kalau rapat umum itu maksimal 100 orang yang bisa hadir secara langsung. Selebihnya ribuan orang silakan diundang melalui daring. Kemudian kalau rapat terbatas itu yang hadir secara langsung dibatasi 50 orang. Selebihnya silakan dengan daring. Jadi kita lakukan, itu pun kalau 100 orang atau 50 orang itu datang harus menerapkan protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang dilanggar, ini bisa dikenakan sanksi, ya, diberi peringatan,
bahkan sampai dihentikan kampanyenya juga bisa, gitu ya. Nah, kemudian pada hari pemungutan suara, sebelum mereka atau pemilih itu datang ke TPS, itu ada antrian yang berjarak 1 meter. Kemudian ada sarana cuci tangan. Kemudian diukur suhu tubuhnya. Kemudian diberikan sarung tangan supaya ketika dia memegang meja, kursi, dokumen, surat suara ataupun alat coblos itu tidak terpapar ya karena sudah pernah disentuh oleh pihak yang lain. Kemudian pada saat keluar itu biasanya salah satu jari dicelupkan dalam satu botol tinta yang sama. Sekarang tintanya dioleskan atau diteteskan ke salah satu jari. Begitu keluar TPS mereka juga diminta melakukan cuci tangan. Untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius itu juga diminta untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, di bilik khusus yang disediakan berada di luar area TPS utama gitu ya. Jadi protokol ini kita terapkan agar mampu menjadi sarana untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 gitu. Pak Arief, bagaimana mengawasi rapat umum hanya 100 orang, terbatas 50 orang, di lapangan seperti apa pengawasannya Pak? Karena ini kan ada tersebar di banyak daerah se-Indonesia. Ya, kan ada penyelenggara pemilu ya, secara teknis KPU menjadi bagian dari penyelenggaranya. Kemudian ada pengawas pemilu. Dan KPU bersama Bawaslu punya aparat sampai tingkat desa kelurahan. Bahkan nanti pada hari pemungutan suara sampai dengan tingkat TPS. Nah, kami berkoordinasi dengan aparat keamanan, Satpol PP gitu ya, untuk menegakkan aturan ini. Oke. Jadi ada kolaborasi dari banyak pihak untuk bersama-sama mengawasi jalannya rapat umum, rapat terbatas dan juga rangkaian kampanyenya. Saya ke Pak Akmal, tapi kita break terlebih dahulu. Pak Akmal, usai jeda saya akan tanyakan kemudian soal data dari Kemendagri dan pemerintah. Zona-zona mana saja Pak yang tergolong merah, ada berapa banyak sebetulnya? Dan untuk di zona-zona ini seperti apa sebaiknya kemudian pemilihan akan dilaksanakan? Kita bahas usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Election. Saya ke Pak Akmal. Pak Akmal, kalau kita bicara soal daerah, ini kan ada banyak daerah yang melaksanakan pilkada ya. Tentu setiap daerah tentu karakternya berbeda-beda kalau kita bicara soal data COVID-19 dan juga zonasinya begitu. Ada yang merah, hijau, oranye dan lain sebagainya. Data Kemendagri, Pak Akmal, terbaru sebetulnya ada berapa daerah yang zona merah dan zona-zona yang lainnya? Begini, saya ingin luruskan dulu Mas Renhat. Terkait dengan declare terhadap zonasi ini, itu kewenangannya kan ada sama Satgas COVID yang ada di BNPB. Nah, tetapi di dalam kesepakatan awal kita dengan penyelenggara, bahkan di dalam PKPU sendiri juga sudah dibuat, bahwasanya penyelenggaraan tahapan itu, di setiap tahap, itu selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID di masing-masing daerah dan juga Kementerian dan Dinas Kesehatan. Nah, tentunya sangat kasuistis karena tidak akan sama. Terkait zonasi merah, kuning, orange atau hijau itu juga sangat dinamis. Jadi kita tidak bisa mengatakan mungkin 2 hari ini merah, bisa jadi karena proses tracing yang ketat, yang sangat intens, dia akan merah. Kemudian karena tidak adanya tracing dia akan hijau. Ini tapi kami rasa ini tidak relevan juga karena memang di dalam regulasinya sudah kita atur bahwa ketika kondisi di lapangan tanda kutip mungkin agak sedikit berat, tentunya penyelenggara akan berkoordinasi secara cepat dengan Satgas COVID-19 dan juga masing-masing dinas kesehatan setempat. Kami ingin mengatakan, tadi Mbak Ninis tadi mengatakan bagaimana kita melibatkan semua pihak. Kami ingin sampaikan Mas Renhard, reaksi cepat kita, tadi sore Mas Arief juga, Pak Menteri dengan cepat mengumpulkan seluruh Satpol PP se-Indonesia. Kita menggandeng Satpol PP untuk memberikan
arahan kepada Satpol PP untuk ikut memberikan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada. Nah, sekali lagi Mas Renhat, kejadian tadi itu memang ini menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama. Pak Menteri menekankan betul tadi agar seluruh Satpol PP, tidak cuma Satpol PP, bahkan pemerintah daerah dan aparat keamanan harus berani menegakkan Impres nomor 6 2020 itu tentang penegakan disiplin, penegakan hukum terhadap pelanggaran COVID-19. Itu konteksnya tidak bisa kita bedakan antara persoalan COVID-19 dengan pilkada karena kondisi kedua-duanya saling berkaitan. Bahkan kita juga tidak bisa memisahkan dampak kesehatan dan dampak ekonominya. Sehingga kita ketika memandang pelaksanaan pilkada dalam kondisi sekarang, kita harus pikirkan semuanya. Pikirkan dampak kesehatannya dan dampak ekonominya. Itu kenapa kami mengatakan pilkada ini bisa menjadi instrumen yang sangat bagus bagi kita untuk menyelesaikan persoalan dampak kesehatan sekaligus juga menyelesaikan persoalan dampak ekonominya. Kenapa kami katakan bagus untuk dampak ekonomi? Karena besarnya anggaran yang beredar nanti ketika pilkada ini, Mas Renhat. Hampir 19 triliun dana beredar masyarakat. Ini adalah sebuah angka yang cukup bagus untuk mendorong ekonomi. Tetapi sekali lagi, tentunya semua pihak juga harus memperhatikan secara ketat, secara disiplin, bagaimana jangan terjadi kerumunan-kerumunan seperti yang terjadi di hari pertama tadi. Ini peran pemerintah, peran aparat penegak hukum, peran Satgas COVID, dan semua pihak harus lebih intens lagi. Kita harus berani menegur, termasuk di antara juga mungkin adalah para calon-calon dan partai politik, partai pengusung. Ini menjadi hal tidak bisa oleh penyelenggara saja, karena terus terang menggerakkan masa ini kan juga adalah kelompok-kelompok yang berkontestasi. Baik, Pak Akmal, Anda mau mengatakan bahwa ini peran parpol dan juga paslon harusnya yang cukup signifikan ini untuk bisa mengingatkan dan juga mengatur jalannya katakanlah pendaftaran, kampanye. Anda mau menekankan bahwa parpol dan juga paslon punya peran yang cukup besar di situ? Betul sekali. Itu kenapa tadi sore Pak Menteri menugaskan kita untuk bersurat juga kepada partai politik untuk mengimbau agar bisa mengendalikan menghindari terjadinya kerumunan-kerumunan seperti yang terjadi hari tadi. Kami di sisi pemerintah sudah menegur seluruh kepala daerah yang notabene yang harus patuh kepada peraturan perundangan untuk ikut, jangan sampai berhimpunnya massa. Kami memberikan ada contoh-contoh bagus yang terjadi di Gorontalo. Gorontalo melaksanakan kegiatan pendaftaran dengan melalui kegiatan daring. Itu adalah langkah yang sangat bagus sekali. Ini harus ditiru oleh semua kandidat-kandidat lainnya ada di 270 daerah di Indonesia. Oke, baik. Mbak Ninis, saya ke Anda. Mbak Ninis, dari pandangan Anda sebetulnya apa sih untungnya bagi masyarakat yang menjadi peserta begitu atau bukan peserta, maksudnya adalah pemilih di daerah. Apa untungnya ketika harus terlibat dalam pilkada di tengah pandemi ini? Karena mungkin juga banyak yang takut kan, Pak? Iya, betul. Nah, maka dari itu, Mas, masyarakat itu harus diyakinkan ya bahwa ada jaminan kesehatan dan ada jaminan keamanan gitu. Karena beberapa survei yang dilakukan misalnya menunjukkan bahwa di situasi pandemi seperti ini pemilu atau pilkada bukan menjadi hal prioritasnya masyarakat gitu. Mungkin prioritasnya adalah soal kesehatan, soal ekonomi. Mereka fokus di situ gitu. Nah, jangan sampai ketika melihat situasi seperti ini gitu ya, tidak dapat jaminan gitu ya, atau misalnya tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait pemilu, orang juga akan berpikir ya nanti di TPS-nya akan seperti apa gitu ya, karena mereka mungkin juga khawatir ketika datang ke TPS akan tertular COVID-19 ini. Makanya perlu ada jaminan, perlu ada masyarakat itu butuh diyakinkan gitu ya. Ini pilkadanya pilkada yang sehat, bukan hanya sekadar sehat sehat terjauh dari dampak COVID-19 gitu, tapi juga sehat secara demokrasi. Nah, maksudnya sehat secara demokrasi adalah ya masyarakat bisa mengawasi seluruh tahapan prosesnya gitu ya. Tadi saya sebutkan bahwa pilkada ini juga jangan sampai menggugurkan kewajiban 5 tahunan gitu ya. Walaupun situasinya sulit, nilai-nilai demokratis dalam pilkadanya juga tidak boleh tercederai gitu ya. Misalnya kalau misalnya masyarakat tidak bisa mengawasi seluruh tahapan prosesnya karena tadi tidak ada jaminan kesehatan, kan juga jangan sampai kualitas pilkadanya juga menurun. Nah, terkait kualitas pilkada menurun ini
seperti apa bayangan dari Anda, Mbak Ninis, pilkada kualitas demokrasi kita apakah kemudian justru bisa menjadi menurun ketika tetap ada pilkada di tengah masa pandemi seperti saat ini? Iya, kualitas pilkada menurun misalnya begini, nilai-nilai apa ya, prinsip-prinsip demokrasi yang menurun misalnya. Misalnya tadi karena situasi COVID ini kampanye atau sosialisasi akan dimasifkan secara virtual. Tapi kan kita juga tidak boleh lupa bahwa mungkin ada warga masyarakat lain yang belum punya akses yang baik terhadap teknologi dan koneksi internet gitu ya. Nah, mereka kan juga harus mendapatkan kesetaraan informasi, keadilan informasi. Kalau ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang sama, kan ada ketidaksetaraan di sini. Ada prinsip adil dalam pemilu kita, maksudnya bukan adil dalam kompetisinya saja, tapi juga dalam informasi masyarakat juga harus setara mendapatkan informasi. Atau misalnya ketika proses coklit gitu ya, kita juga dengar beberapa temuan, misalnya ada petugas coklit yang tidak diterima oleh warga di rumahnya karena khawatir takut tertular gitu, sehingga proses pemutahiran daftar pemilihnya dilakukan tidak secara aktual gitu ya, dilakukannya ya di atas meja saja gitu ya, hanya melihat dokumen yang ada di RT atau kelurahan. Nah, ini kan juga bisa berpengaruh pada akurasi daftar pemilih misalnya. Hal-hal seperti itu yang juga perlu diperhatikan gitu ya. Tadi misalnya ada hal lain, misalnya netralitas ASN juga gitu, karena tadi Pak Akmal sebutkan ada kepala daerah yang menjadi petahana gitu, jangan sampai petahana-petahana ini yang notabene juga menjadi menjadi kepala satuan tugas penanganan COVID di daerahnya, kemudian dia incumbent juga, kemudian ada penyalahgunaan wewenang di situ, melibatkan ASN dan sebagainya. Nah, ini kan jangan sampai karena tadi masyarakat tidak menjadikan pemilu sebagai prioritas, pengawasannya juga semakin kurang gitu. Itu yang juga tidak kita inginkan, Mas Reinhardt. Baik. Pak Arief, bagaimana mengantisipasi yang tadi Mbak Ninis katakan soal potensi-potensi penurunan kualitas demokrasi kita tadi itu? Meskipun kemudian ini soal kemudian mendapatkan informasi terkait dengan visi misi pasangan calon karena tidak lagi ada kampanye terbuka secara besar-besaran. Ini kan kalau tidak salah kemudian PKPU juga mendorong untuk KPU ini menggunakan teknologi informasi ya Pak Arief, seperti apa? Ya. Jadi sebetulnya ini menjadi komitmen kita bersama ya, ketika pemerintah, DPR, dan KPU, tentu bersama dengan penyelenggara pemilu yang lain, bersepakat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi. Kita menjaga kesehatan, keselamatan, dan tentu kualitas demokrasinya. Ya. Seluruh tahapan diselenggarakan dengan metode dan cara yang sama sebetulnya, tapi kemudian ditambahkan dengan menerapkan protokol kesehatannya. Akurasi pemutakhiran data pemilih, sebenarnya kita perintahkan mereka sama menggunakan cara metode yang sama, dan bahkan kita lakukan beberapa penyempurnaan, perbaikan baik tata cara maupun sistem informasi kita. Nah, tetapi ini bisa menjadi semangat baik bersama diimplementasikan bisa maksimal kalau semua juga mendukung. Misalnya tadi disampaikan Mbak Ninis, KPU-nya datang dengan protokol kesehatan, gitu ya, menggunakan masker, menjaga jarak. Tetapi ternyata pemilih yang didatangi masih punya polemik yang lain, misalnya khawatir nanti tertular sehingga tidak mau dimasuki rumahnya untuk didata, dan itu di lapangan sangat mungkin terjadi gitu loh. Nah, sekarang tahapan pencalonan sama, kita masih menggunakan sipol, kita menggunakan silon gitu ya. Jadi penggunaan teknologi informasinya juga sama kita gunakan. Tapi pertemuan secara fisiknya kita tambahkan dengan jaga jarak tadi. Nah, logistik misalnya, produksi logistik juga kita atur dengan cara yang sama supaya kualitas produksinya, kuantitasnya, distribusinya itu bisa sama dan kualitasnya tidak berkurang gitu ya. Tetapi kan situasi ini membutuhkan semangat dan kerjasama dari semua pihak. Misalnya
tempat produksi logistik pemilu ternyata tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga pada saat produksi ada pegawai yang kemudian positif COVID-19 misalnya. Nah itu kan juga mempengaruhi para pihak, loh ini jangan-jangan surat suaranya nanti menyebar virus misalnya begitu. Maka kita terapkan itu protokol kesehatan yang ketat kepada mereka pada saat melakukan proses produksi, ya. Saya tadi sudah jelaskan pada saat hari pemungutan suara protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19-nya seperti apa. Nah kalau semua mematuhi ini, sebetulnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan untuk datang berpartisipasi menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara. Nah itulah mengapa semua pihak harus memahami, mematuhi, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu tidak bisa hanya KPU saja yang menerapkan. Maka akan mengganggu yang lain ya kalau memang tidak semuanya bisa memahami dan menerapkan bersama-sama terkait dengan regulasi yang baru ini. Baik. Bapak Ibu tentu kita berharap yang tadi sudah kita bahas bersama ya, artinya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau dengar apa yang di pepatah orang lama katakan hope for the best but prepare for the worst. Jadi kita juga harus menyiapkan apa kemudian bagaimana jika situasi tidak terkendali begitu. Karena kan ini di tengah wabah COVID-19. Akan seperti apa nanti antisipasinya? Pak Arief, Pak Akmal dan juga Mbak Ninis dari pandangan Anda semuanya. Kita akan bahas di segmen terakhir dialog. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Bapak Ibu kita di segmen terakhir dari dialog di CNN Indonesia Election. Saya akan langsung ke Mbak Ninis. Singkat saja Mbak Ninis, jadi aturan sudah dibuat, harapan juga semua tadi baik-baik dari Pak Akmal dan juga Pak Arief. Protokolnya sudah ada, diatur sedemikian rupa. Apakah ini sudah cukup, sudah tuntas atau ada yang perlu ditambahkan agar kemudian hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak sampai bulan Desember nanti? Silakan Mbak Ninis. Ya tentu tadi ya ketegasan semua pihak ya, ketegasan semua pihak, kerjasama semua pihak ya untuk karena tadi ya kita secara politik sudah bersepakat bahwa pilkada ini akan diselenggarakan 9 Desember, maka semuanya juga harus maksimal dalam mendukung pilkada 9 Desember 2020 ini gitu. Karena tadi tidak mudah dan tidak murah, maka ya tadi jangan sampai jangan sampai ini tidak bermakna gitu ya, jangan sampai justru menjadi klaster baru dalam COVID-19 gitu. Tadi kerja berat bagi penyelenggara pemilu karena tadi saya sampaikan ini bukan penyelenggara pemilu dan semua pihak bukan sekedar menyelenggarakan pemilu, tapi juga penting menjadi agen kesehatan gitu ya, menjelaskan bahwa ini penularannya cepat sekali gitu ya, kalau orang berkumpul itu akan menular, makanya tahapan-tahapan kampanye yang berpotensi terkumpulnya banyak orang itu memang harus dihindari. Itu yang harus terus-menerus penyelenggara pemilu lakukan gitu. Ini kalau perlu Pak Arief dan KPU mungkin bikin iklan secara rutin di media massa gitu ya, di media cetak, di media elektronik, media sosial gitu, mengkampanyekan ini gitu ya. Bukan sekedar mengkampanyekan tahapan pemilu, tapi juga tentang si COVID-nya ini gitu, sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang utuh juga gitu ya, bahwa situasinya memang masih pandemi ini belum selesai gitu, dan kita akan pilkada jangan sampai justru menjadi klaster baru. Gitu Mas Renhat. Baik. Pak Akmal, dari Anda terakhir, apa yang diinginkan pemerintah dari pelaksanaan pilkada 2020 dengan di kondisi bayang-bayang COVID-19? Kita menghimbau kepada semua pihak tentunya agar fokus kepada tahapan-tahapan yang menjadi agenda utama penyelenggara saja. Kami katakan tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 ini adalah agenda pendaftaran pasangan calon. Baik. Agenda kumpul-kumpul deklarasi itu tidak ada di dalam agenda tahapan pilkada kita. Jadi perlu self-control, pengontrol kepada seluruh pihak-pihak, paslon ataupun partai pengusung untuk mengurangi hal-hal yang bukan menjadi tugas-tugas agenda wajib yang menjadi agenda pilkada kita. Deklarasi bukanlah bagian dari tahapan pilkada. Jadi kita harus bisa menghilangkan hal-hal seperti itu, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Demikian, Mas. Baik. Pak Arief, terakhir, jika situasi sulit dikendalikan, Pak Arief, apakah sudah dikalkulasi oleh KPU kemungkinan-kemungkinan tersebut?
Mas Renhat, semoga semua situasi bisa dikendalikan. Ya, Jadi saya nggak harapannya mau demikian. berandai-andai. Saya ingin semua pihak berpartisipasi aktif di seluruh tahapan pilkada dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Oke, tapi Pak Arief, apakah ada apa sanksi terberat bagi peserta pemilu kalau kemudian tidak menerapkan aturan-aturan berkaitan dengan pelaksanaan pandemi, pelaksanaan protokol kesehatan tadi? Apakah ini ada berpengaruhnya terhadap kepesertaan mereka sebetulnya, Pak? Kalau ditanyakan sanksi terberat, itu variasinya sangat banyak ya. Pelanggaran di setiap tahapan itu juga bermacam-macam. Pelanggaran di masa kampanye, pelanggaran pada saat pemungutan penghitungan suara. Jadi pelanggaran laporan dana kampanye. Jadi agak susah mendefinisikan itu. Tetapi sanksi bermacam-macam, mulai dari peringatan, teguran tertulis, kemudian penghentian sebagian kegiatan atau aktivitas, bahkan kalau ada unsur pidananya bisa dipidanakan. Oke, baik. Mudah-mudahan kita lihat besok ya Pak Arief, Pak Akmal, Mbak Ninis, ada kesadaran dari setiap pihak karena masih dalam tahapan pendaftaran. Semoga apa yang terjadi hari ini tidak terulang dan apa yang kita takutkan berkaitan dengan pandemi ini tidak terjadi. Terima kasih banyak Pak Arief, Pak Akmal, terima kasih banyak. Mbak Ninis, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Election. Terima kasih Mas Renhat, Pak Arief, Pak Akmal, selamat malam. Dan kami akan segera kembali dengan rangkuman CNN Indonesia Election, tetap bersama kami.